Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Makarimul Akhlak, Bapak Ibu jamaah salat Fardhu Maghrib dan Aisyah yang insya Allah selalu dalam naungan Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Gimana Bapak, jagoannya menang kemarin? Kalah Ustaz. Yang kalah jangan sedih, yang menang jangan jumawa. Udah kembali lagi merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca ada buku yang ternyata buku ajar diberikan kepada anak MDA. MDA itu Madrasah Diniyah Awaliyah, yang masih anak-anak lah. Jadi dalam buku tersebut tertulis redaksi kalimat yang menyebutkan bahwa para nabi itu pernah melakukan dosa. Para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi para nabi sebelum Nabi Muhammad katanya pernah melakukan dosa. Nah, apakah seperti itu? Maka inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Benarkah para nabi itu pernah melakukan dosa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelumnya kita harus mengetahui sifat yang wajib bagi para nabi. Artinya, nabi itu melekat pada tubuh dia sifat yang mana sifat itu khusus Allah berikan kepada dia. Tidak ada Allah berikan selain para nabi dan rasul. Apa dia? Pertama Bapak, nabi itu memiliki sifat yang kita kenal dengan nama Siddiq. Siddiq itu kalau dia ngomong, bicara selalu benar. Kenapa? Karena bicara ucapan Nabi itu melainkan dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Jadi nggak mungkin Nabi itu ucapannya hawa nafsu. Jadi kalaulah kiranya Nabi pernah bicara bohong, pernah bicara hoax, maka pasti umatnya tidak akan mau mendengarkan Nabi. Kenapa? Karena punya jejak digital bahwa Nabi ini pernah bohong. Kalau punya jejak digital saja Nabi pernah dusta, maka sulit untuk diterima apa yang disampaikan Nabi. Apalagi yang disampaikannya itu merupakan wahyu dari Allah. Maka Nabi itu mustahil kalau bicara itu dusta. Beliau pasti siddiq. Yang kedua apa? Nabi itu Bapak Ibu yang Allah muliakan pasti melekat dalam tubuhnya sifat yang namanya amanah. Amanah. Apa amanah itu? Para nabi itu memiliki karakter yang dapat dipercaya. Jadi ketika nabi itu diberikan amanah di pundaknya, apakah jadi seorang nabi, jadi seorang rasul, jadi seorang pemimpin, maka yang dia pegang amanah tersebut pasti dia tidak akan khianat. Dia ada nabi nih, kalau diberi amanah nggak mungkin dia pakai SPPD fiktif, nggak mungkin ya.
Di Pekanbaru lagi viral tuh SPPD fiktif. Udah disita pula apartemennya kan. Kenapa? Karena Nabi itu amanah. Gak mungkin Nabi itu khianat. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Nabi itu pasti memiliki sifat yang namanya fatonah. Fatonah itu apa artinya? Nabi itu pasti cerdas, Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menerima wahyu dari Allah. Kalau wahyu yang dia terima tidak mampu dia cerna, dia pahami, bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan kepada umatnya? Maka para nabi itu pasti fatonah, cerdas. Gak mungkin maaf bodoh, gak mungkin. Kenapa? Karena nabi itu pasti fatonah, cerdas. Kemudian apa lagi? Nabi itu Pak, yang keempat tabligh. Tabligh itu apa arti tabligh? Kalau anak sekarang bilangnya memiliki public speaking yang bagus. Jadi kalau dia ngomong, para nabi itu mudah dicerna oleh orang. Tidak hanya umat Islam, tapi juga non-Islam pun paham terhadap apa yang disampaikan para nabi. Kenapa? Karena nabi itu memiliki sifat yang namanya tabligh. Jadi mustahil kalau nabi itu kalau bicara aja nggak dipahami orangnya, apalah kecil. Ternyata tidak, nih bilang nggak mungkin. Kenapa? Nabi itu pasti tabligh. Nah, itu yang keempat. Ada yang terlupakan. Yang kelima apa dia? Nabi itu maksum. Maksum. Ada nama Pak Maksum nih. Maksum itu apa? Terjaga, terpelihara. Dari apa? Dari dosa. Baik dosa besar, dosa kecil, apalagi syirik. Nah, itu dia. Jadi Nabi itu mustahil melakukan dosa, sekalipun itu dosa kecil, Pak. Dosa kecil yang mana dosa tersebut menghinakan dirinya. Contoh dosa kecil yang menghinakan dirinya. Melihat perempuan yang bukan mahram, Pak. Tak sengaja, tak berdosa. Tapi jangan pula ada yang viral kan di TikTok kan, dilihat barang bagus tak dilihat berdosa, itu tak betul tuh Pak, itu jangan ditiru tuh kan. Jadi kalau ada orang melihat memandang lama, walaupun itu karakternya dosa kecil, tapi kalau lama ada menimbulkan nafsu bisa menjadi dosa besar, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, Nabi itu mustahil melakukan dosa sekalipun dosa kecil. Tapi kalau dosa besar kita tahu lah Pak, apa dosa-dosa besar itu? Membunuh, mencuri, SPPD fiktif, nah itu dosa besar bro. Apalagi merampok, durhaka sama orang tua, itu dosa besar. Tapi ada dosa kecil yang kadang kita sering lakukan Pak. Apa dosa kecil tuh yang sering terjadi? Kalau makan nasinya itu berlebih Pak. Makan berlebih nasinya. Atau bahasa kita adalah mubazir. Saya sering kalau lihat orang makan itu kalau terbuang, itu waktu kapan Pak? Ketika lagi acara, biasanya acara pesta. Jadi kalau pesta Pak, orang makan itu banyak setemukan orang itu berlebih makannya. Kenapa nggak berlebih? Gimana nggak berlebih? Sebelum makan nasi, dia makan dulu sate Pak. Dia makan dulu bakso. Dia makan dulu kalau ada roti canai, makan roti canai. Apalagi dia makan itu martabak. Endingnya terakhir dia makan nasi. Saya hakul yakin pasti mubazir nasinya. Ini kadang ada orang kok makan sate, makan bakso, makan pula roti canai, kemudian makan nasi. Pas ngasih amplop 2.000. Ah, ini kadang keterlewatan namanya. Ya walaupun si punya hajat itu tidak pengen balik modal kan Pak. Tapi setidaknya kita tahu diri lah. Masa pergi pesta ngasih 2.000? Kok tahu Ustaz? Pengalaman waktu saya pesta 2.000 itu masih mending lihat amplop kosong. Walaupun kita nggak balik modal pengennya kan, tapi ya minimal kalau ibu bapak pergi pesta 50.000 lah. Tahu diri lah, makan nasi itu standar 20.000, bakso 10.000, ya kira-kira 50.000 lah sambil bersedekah. Nah jadi triknya gimana? Makan dulu yang berat tuh. Kalau makan yang berat, nampak sate bakso itu biasanya tidak akan termakan. Biarlah kasih kepada tamu undangan yang belakangan hadir. Begitu konsepnya Pak.
Tapi kalau yang kecil dulu makan, endingnya itu makannya yang besar, biasanya itu akan mubazir. Biasanya akan mubazir. Makanya ada orang-orang tua dahulu, Pak, ini bukan hadis. Apa kata orang tua dahulu? Kalau nasi terbuang, maka nasi itu akan nangis, kata dia gitu kan. Memang enggak keluar air mata, nasi enggak. Tapi nanti di hari kiamat, nasi itu akan bertanya. Dan dia minta pertanggungjawaban. Kenapa dia minta? Di waktu dunia kenapa kau menghambur-hamburkan makanan ini? Sementara di luar sana ada orang yang membutuhkan makan ini. Saya pernah lihat di Instagram, Pak. Ada seorang maaf pengemis, pemulung. Dia lewat, nampak tong sampah besar. Dilihatnya di tong sampah itu ada nasi bekas, Pak. Diambilnya, diletakkannya di tempat duduk dia, makan dia di bekas tong sampah. Jadi ibu bapak, ternyata di luar sana, Pak, ada orang yang nanti malam mau makan apa, dia nggak tahu, Pak. Di luar sana ada, nanti malam ini mau makan apa dia nggak tahu, Pak. Masih ada, Pak. Saya pernah di simpang lampu merah SKA tuh, Pak. Itu kan lampu merahnya lama tuh, Pak, menuju hijau kan. Ya, datanglah orang pengemis kan. Saya basa-basi aja kan, menjelang lampu hijau menyala, saya basa-basi nanya. Lalu dia bilang, Pak, kasihanilah saya, Pak, belum makan, Pak. Tapi ada grup yang terorganisir itu, Pak, yang memang itu jahat, memang ada ketuanya, itu nggak benar, Pak. Tapi memang ada yang benar-benar pengemis, Pak. Pak, kasihlah saya makan, Pak. Saya tanya, memang udah berapa lama nggak makan? Ya, kemarin makan sih, Pak, tapi malam ini mau makan apa nggak tahu, Pak. Dan saya membaca jawaban dia tuh sepertinya tulus, benar begitu. Nah, jadi apa maknanya? Di luar sana, Pak, ada orang yang malam ini mau makan apa dia nggak tahu. Maka jangan sampai kita makan mubazir. Sekalipun itu dosa kecil, tapi kalau ditumpuk-tumpuk, Bapak, pasti akan menjadi dosa besar. Nah, jangan sampai mubazir makanan. Makanya kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya yang namanya mubazir temannya syaitan. Kita tidak mau menjadi teman syaitan. Itu dia contoh pertama, dosa kecil. Ada lagi yang kedua, Pak, yang sering terjadi. Apa dia? Sering menimbulkan fitnah, kegaduhan di tengah masyarakat. Paling dekat apa? Sering berantem di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan ada grup WhatsApp. Info tausiah duri kan ada. Kalau sekiranya grup itu menambahkan iman dan takwa kita, maka pertahankan, Pak. Tapi Bu, jika sekiranya grup WhatsApp itu malah membuat kita semakin jauh dari Allah, memfitnah orang lain, maka saya pesankan tolong leave saja. Izin keluar. Bapak Ibu, saya izin keluar ya. Mohon maaf, memori penuh. Udah gitu aja. Kenapa? Karena tidak menambah iman dan takwa. Nah, beda, kita kan ini di sini punya grup kan, grup WhatsApp, Masjid Raya Makarimul Akhlak, dibuat grup, hadirilah kajian setiap Ahad kedua. Ini sebenarnya udah Ahad ketiga nih kan, tapi nggak apa-apa lah karena kita udah lama berkawan, bilang Ahad kedua kan. Nah, buat hari kajian bersama Ustadz Subli, ya sudah share saja. Kenapa? Mudah-mudahan menambah ilmu, kajian kita tentang para nabi, yang mana para nabi itu maksum gitu. Tapi kalau sekiranya grup itu membuat kita gaduh, berantem, apalagi kemarin Pak menjelang pilkada, berapa banyak di grup tersebut kelahi, keluar. Mana Ustaz tahu? Ada kami grup ustaz-ustaz di situ, berantem beda pilihan, keluar Ustaz karena dia minoritas di situ kan. Kalau saya mah bawa nggak usah baper, biasa saja, keluar dia. Nah, kenapa? Karena ternyata di situ ada dosa. Itu dia. Yang ketiga yang sering terjadi apa dia? Dosa kecil. Anak tidak lagi hormat sama orang tua. Kalau dulu saya masih ingat kalau kita pergi ke sekolah, pergi keluar, apa yang kita lakukan, Pak? Ketika pergi keluar nih, apa yang kita lakukan? Biasanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita melakukan mau pergi sekolah nih, kita salaman sama orang tua kan? Kalau anak sekarang bilang salim. Sekarang Pak, saya perhatikan orang tua ngajarin anak nggak baik, nggak sopan. Contoh, nah dadah nak, dadah, gitu kan. Apa salahnya ajarkan anak itu salim? Saya pernah dengar ceramah, salah satu hilangnya keberkahan orang tua terhadap anak, dia ajarkan anaknya tidak lagi berbakti sama orang tua.
Walaupun dianggapnya sepele Pak, sederhana, tapi ternyata di situ mengundang nanti di kemudian hari anaknya akan tidak sopan sama orang tuanya. Ini kadang anaknya justru men-spill pakaian emaknya. Emaknya lagi tidur, saya lihat tuh ada video anak masih kecil, memang cerdas dia ngomongnya. Di spillnya emak nih. Kau lihatlah emak aku nih, kerjaannya tidur aja, nggak ada adabnya kan. Orang pun senang, banyak pula nge-like, banyak pula nge-share. Jawabannya, ih kerennya anaknya, bagusnya anaknya, pintar ngomong. Padahal dia tuh lagi ngeprank ibunya, buka jilbab lagi. Nah, maka ini hilang keberkahan Pak. Ajarkan anak kita untuk senantiasa taat, berbakti sama kita. Nah, itu dosa-dosa kecil Bapak. Maka para nabi itu mustahil melakukan dosa, maksum. Allah Ustaz, gimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam kan pernah melakukan dosa, makanya dikeluarkan dari surga. Nah, ini perlu saya luruskan Bapak yang Allah muliakan. Apa dia? Nabi Adam itu tidak melakukan dosa, melainkan Nabi Adam itu makhluk terakhir yang Allah ciptakan Pak. Berarti setelah jin, matahari, bintang, langit, surga, neraka lengkap sudah Allah ciptakan, baru setelah itu Adam. Adam makhluk terakhir, namun spesies penuh manusia pertama yang Allah ciptakan. Adam makhluk terakhir, tapi dia manusia pertama. Adam Allah ciptakan di surga Pak. Makanya datuk nenek moyang kita ada di surga, kampung halaman kita di surga. Jadi ceritanya Bapak, Adam itu diciptakan Allah di surga. Setelah Adam diciptakan Allah di surga, Nabi Adam tahu penduduk di surga ini taat. Ya nggak mungkin ada di surga yang taat. Jadi Adam tuh tahu Pak, di surga ini makhluk taat, termasuk namanya Azazil. Jadi dulu namanya Azazil Pak, sebelum namanya Iblis. Jadi di akte kelahirannya Azazil, bin siapa bin kan? Nah, habis itu dibuat nama lainnya Iblis. Azazil itu setidaknya Adam tahu dia pernah jadi imam dan makmumnya malaikat. Bapak bayangkan kalau makmumnya adalah malaikat, maka sudah dipastikan si imam makhluk yang taat. Kenapa? Dia mengimami para malaikat, yang mana malaikat itu makhluk yang tak pernah tersentuh dosa. Makanya dalam Al-Quran disebut malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tak pernah melakukan kemaksiatan, tak pernah melakukan dosa. Itu malaikat. Jadi nggak mungkin malaikat itu pakai SPPD fiktif, nggak mungkin Pak. Kenapa? Dia tak pernah dosa. Nah, imamnya namanya Azazil, puluhan tahun namanya sujud kepada Allah. Adam didatangi Azazil Pak. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Azazil datang menemui Adam dengan tipu daya muslihat. Dan ayat yang menyebutkan Azazil menemui Adam, dia menyebutkan nama Allah. Ayatnya dalam surah Al-A'raf, apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Iblis datang menemui keduanya, Adam dan Hawa, dan dia mengatakan, demi Allah, saya datang kepada kamu sebagai utusan Tuhan dan sebagai penasehat kamu. Jadi si iblis itu Pak datang menemui Adam, dia bawa nama Allah. Adam karena makhluk yang polos, yang baru diciptakan, bahwa ada makhluk udahlah datang, imam para malaikat bawa nama Allah, percaya Adam Pak. Padahal Adam itu ditipu sama iblis. Nah, sebelum sampai di situ Pak, kira-kira ada orang di luar sana datang dia, Mas Dori, demi Allah, saya lihat Ustadz Subli pergi dia ke Pekanbaru. Demi Allah, kira-kira Pak, percaya nggak kita omongan dia Pak? Secara umum, secara kulit percaya. Kenapa kita percaya? Karena dia pakai demi Allah Pak. Jadi kalau ada orang datang demi Allah, ya aku nggak mencuri. Secara umum kita percaya Pak. Kenapa? Dia bawa nama Allah. Sama juga kalau orang menjadi saksi di persidangan, dia disumpah di depan hakim. Hakim itu kan istilahnya wakil Tuhan. Disumpah di hadapan Quran. Apa kata si saksi ini? Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan hal-hal yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Itu kata-katanya Pak. Ketika orang disumpah menjadi saksi.
dia katakan demi Allah. Perkara dia bohong atau tidak nanti itu perkara di kemudian hari. Yang jelas dia sudah menyebutkan nama Allah. Maka berat Pak kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, aku nggak melakukan itu. Ya udah, secara umum kita percaya. Kalau dia bohong, dia mendapatkan dosa double Pak. Begitu juga orang nanti wali kota, bupati, gubernur dilantik Februari besok. Yang muslim dilantik pakai Quran. Apa kata si pejabat ini? Dia disumpah. Apa kata dia? Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan amanah ini sebagai bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dia bilang demi Allah. Perkara dia nanti bermaksiat, perkara dia nanti pakai SPPD fiktif, itu urusan belakangan Pak. Kenapa? Karena dia sudah pakai demi Allah. Nah sama si iblis ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia bilang demi Allah saya datang sebagai utusan Tuhan menjadi penasehat kamu. Jadi si iblis itu utusan Allah, bukan utusan khusus presiden bidang kerukunan yang sudah mundurkan diri gara-gara menghina tukang es. Nah, dia bilang demi Allah, kata si iblis, percaya Adam Pak. Akhirnya Adam mendekati pohon itu karena tipu daya muslihat. Pohon khuldi, khalidina fiha, pohon kekal. Akhirnya Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ternyata ada hikmah. Hikmahnya apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Nah sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Adam tidak melakukan dosa. Kenapa? Tertipu saja, terperdaya dari hasutan iblis yang pakai nama Allah. Dan percaya dia Pak. Kenapa? Adam tahu bahwa Azazil ini makhluk taat. Ternyata Azazil itu sudah berubah. Sudah berubah dia. Nah, keluarlah Adam dari surga, saling mencari-cari dia dengan Hawa selama 40 tahun Pak. Jumpa dalam satu tempat di sebuah nama padang panjang. Manalah padang panjang? Padang Arafah. Padang panjang lah, putih ini jalan keturang. Ya enggak tahu Ustaz Emil kemarin datang sini kan. Nah, itu beliau nggak terlalu jauh lah, tinggi beliau. Nah, cari dia di Padang Arafah. Padang Arafah itu ada satu bukit. Nama bukitnya Jabal Rahmah. Saya baru 2 bulan jadi ketua masjid Jabal Rahmah. Hari Sabtu kemarin saya undang langsung Ustaz Bussoman. Kaget orang, kok bisa? Ya iyalah, pakai ordal saya bilang. Ordal. Awak pengurusnya TWU tak bisa ngadirkan Ustaz Somad, kelewat betul lah teman-teman. Nah, tapi insya Allah uas terbaik kan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Adam alaihissalam itu tidak melakukan dosa, tapi tertipu karena si Azazil pakai demi Allah. Demi Allah, saya utusan Allah yang akan menjadi penasihat kamu. Apa nasihatnya? Dekati pohon ini. Nah, kenapa? Karena para nabi itu maksum. Itu dia Nabi Adam. Ada lagi yang kedua, di Google bisa juga Bapak lihat. Apa dia? Dia bilang Nabi Ibrahim pernah syirik. Pernah syirik katanya. Tahu syirik? Menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah di langit, mengatakan Allah bersemayam di arasy dengan sengaja, mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya betis. Maka sudah masuk kepada kesyirikan. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selainnya. Jadi kalau orang udah syirik Pak, tobatnya gimana? Login, masuk Islam lagi dia. Baru dia diterima oleh Allah. Jadi di buku itu Pak tertulis Ibrahim mencari Tuhan. Itu yang saya baca. Artinya Nabi Ibrahim itu dalam redaksi buku itu dikatakan bahwa lagi galau mencari Tuhan. Mana dalilnya? Al-An'am ayat 76. Dia bilang Ibrahim ketemu bintang. Bilang ini Tuhan. Hilang bintang ketemu bulan. Ini Tuhan. Hilang bulan ketemu matahari. Ini Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya perlu tegaskan ayat ini di tafsir ulama. Di situ ada maksud istifham al-inkari.
mengingkari bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Jadi ceritanya gini Pak, umatnya Nabi Ibrahim itu suka menyembah selain Allah. Lihat pohon besar disembah, lihat api menyala besar disembah, apalagi lihat ada asap disembah, pokoknya lihat ada binatang besar disembah, lihat ada bintang disembah. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk melihat bintang di malam hari. Ayatnya begini, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Di saat malam itu tiba, Nabi Ibrahim berkata kepada bintang di hadapan umatnya, dia katakan, inikah Tuhan yang kalian sembah? Nah, ini kira-kira namanya istifham al-inkari. Jadi mengingkari bintang itu sebagai Tuhan dengan mengatakan dan meyakinkan kepada umatnya, inikah Tuhan yang kalian sembah? Kenapa? Tengok tuh bentar lagi bintang itu afilin, akan hilang. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu bukan mengatakan bintang sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ke umatnya, ini bukan Tuhan. Nah, gitu kira-kira Pak. Jadi bisa dibedakan Pak, bahwa Ibrahim bukan menyembah bintang, tapi Ibrahim meyakinkan kepada umatnya bahwa bintang itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Allah. Kenapa? Ayat selanjutnya kata Ibrahim, lihat tuh bintang ini akan tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka muncullah bulan. Inikah Tuhan yang kalian sembah? Tadi kalian sembah bintang, sekarang bintang hilang. Tiba-tiba kalian sembah lagi bulan. Inikah bulan yang kalian sembah itu? Nah, kira-kira begitu redaksinya Pak. Jadi dia mengingkari bulan itu sebagai Tuhan, bukan mengatakan bulan itu Tuhannya. Kenapa? Karena kata Nabi Ibrahim, bentar lagi nih bulan ini akan hilang. Muncul matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Hilang bulan, muncul lagi matahari di siang hari. Nah, inilah Tuhan yang kalian sembah, walaupun dia lebih besar daripada bintang dan bulan. Kenapa? Karena ini matahari akan juga hilang, tenggelam, muncul malam. Maka dikuatkan ayat itu, apa kata Allah? Ayat 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu sesungguhnya dia hadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah. Dan Nabi Ibrahim katakan, Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan kelompok orang yang syirik. Jadi jelas Pak, Nabi Ibrahim itu bukan melakukan kesyirikan. Mustahillah Nabi itu pernah masa lalunya syirik. Karena syirik itu dosanya tak diampuni oleh Allah. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan istilah bapaknya tauhid, Pak. Bapaknya tauhid. Kenapa disebut dengan bapaknya tauhid? Karena Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi ujian Allah berikan kepada dia, tapi tetap dia yakini Allah sebagai Tuhan. Mana buktinya? Pertama, Ibrahim itu dia punya bapak angkat ya, bukan bapak kandung. Bapak angkat namanya Azar. Di lingkungan terkecilnya ada bapak angkatnya, kerjaannya memahat, membuat patung, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi tukang pahat. Pokoknya kerjaannya menjual berhala. Di lingkungan kecilnya punya ayah angkat, membuat berhala. Pertanyaannya, apakah imannya Ibrahim itu luntur, terganggu karena di rumahnya ada sang ayah yang memahat berhala? Jawabannya tidak, Pak. Nabi Ibrahim tetap kukuh bersikeras Allah sebagai Tuhan. Nah, itu dia dalil pertama. Yang kedua, di samping Ibrahim punya ayah yang pemahat berhala, yang kedua Ibrahim itu punya pemimpin, punya presiden. Presidennya namanya Namrud, bukan si Asad yang kabur, udah hilang dia. Namrud ini jahat, saking jahatnya dalam riwayat disebutkan pernah juga ngaku Tuhan. Lihat, dengar bahwa Ibrahim ini Tuhannya bukan Namrud. Apa yang terjadi, Pak? Diperintahkannya seluruh bala tentaranya, diperintahnya. Untuk apa? Menangkap Nabi Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim, di hadapan Nabi Ibrahim sudah ada lubang besar, yang di dalam lubang itu ada api yang menyala. Menyala api besar. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Terjadilah dialog antara Namrud dengan Ibrahim. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, apakah engkau masih meyakini Tuhan bukan aku? Apa yang katakan Nabi Ibrahim, Pak?
Nabi Ibrahim walaupun nyawa taruhannya, tapi tetap dia yakini dan katakan dengan tegas, Allah Tuhanku, kata dia. Apa yang terjadi? Namrud langsung ambil Ibrahim, diletakkannya, dicampakkan ke dalam api yang menyala besar. Dimasukkannya Ibrahim dalam api, tapi Allah selamatkan. Maka turunlah ayat Allah dengan mengatakan, yan naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahkan api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatlah Ibrahim, sekalipun dia nyawa taruhannya. Itu Nabi Ibrahim, Pak, bukan Pak Baim. Pak Baim kalau kena api pakai Pepsodent. Saya lihat ada di Instagram tuh, Pak, ada ibu-ibu jual gorengan, minyaknya mendidih, santai jadi diaduk-aduknya, begini-begini. Itu dilakukan sama orang profesional aja. Jangan coba-coba ya. Tentang nama Wah Ibrahim kan, berarti ini bisa api ini jadi dingin. Pas sekali coba bengkak loh, tak tanggung jawab saya, Pak. Nah itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu Hanifah wa ma'ana minal musyrikin. Gak mungkin dia syirik. Jadi di Google itu atau di buku yang bertebaran menyebutkan Ibrahim mencari Tuhan, itu hoax, gak benar. Kenapa? Karena Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa, apalagi dosa syirik. Yang ketiga adalah yang menyebutkan Nabi Muhammad pernah melakukan dosa. Nah, ini perlu diluruskan. Gak mungkin Nabi Muhammad melakukan dosa. Kenapa gak mungkin, Ustaz? Itu ayatnya abasa wa tawalla. Saat itu Nabi Muhammad tidak memperdulikan seseorang, maka turunlah ayat tuh. Nah, cerita ayatnya begini, Pak. Ayat ini Nabi lagi bicara sama tokoh kafir Quraisy. Yang mana tokoh kafir Quraisy ini 80% itu sudah suka dengan Islam. Tinggal login aja dia, Pak. Tinggal mendengar lagi penjelasan Nabi Muhammad supaya memantapkan, meyakinkan keislaman dia. Bicara Nabi Muhammad, ditanya sama tokoh pemuka kafir Quraisy ini yang belum Islam. Ya Muhammad, gimana Islam itu? Coba yakinkan sama Islam, kira-kira begitulah. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjelaskan kepada tokoh pemuka kafir Quraisy ini, Pak, tentang Islam. Tiba-tiba ada seorang muslim namanya Ibnu Ummul Maktum menyela, memotong pembicaraan Nabi terhadap pemuka kafir Quraisy tersebut. Yang mana dia memotong, dia bertanya juga, tapi dia muslim udah dari awal. Dipotongnya pembicaraan Nabi kepada tokoh kafir Quraisy, sementara Nabi lagi menjelaskan tentang Islam itu begini. Maka saat itu Nabi pandang Ummul Maktum, lalu Nabi tetap melanjutkan penjelasan kepada tokoh kafir Quraisy. Turunlah ayat itu menyebutkan abasa wa tawalla. Wahai Muhammad, nanti engkau juga jelaskan apa pertanyaan dari Ummul Maktum. Ummul Maktum ini dia tunanetra, Pak. Tunanetra. Tunanetra itu apa? Tak bisa melihat. Tunanetra. Ada tunarungu. Tunarungu itu tak bisa mendengar. Ada tunawicara. Tunawicara itu nggak bisa bicara. Apa lagi tuna? Ada tuna wisma. Tuna wisma tuh yang nggak punya rumah ya. Ada ikan tuna, ada juga. Ada tuna tangan. Tipu awak sama Agus nih kan. Rupanya dia banyak melakukan kemaksiatan. Awalnya tak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Ternyata hanya menipu saja dia. Nah, jadi Ummul Maktum ini tuna netra, Pak. Gak bisa melihat. Dia nggak tahu ada Nabi Muhammad lagi bicara sama tokoh kafir Quraisy. Dicelahnya lah, dipotongnya. Maka turunlah ayat. Artinya Nabi Muhammad tidak melakukan dosa, tapi titik fokusnya kepada kafir Quraisy. Sama nih, Pak. Ini kan di masjid ini Muslim semua nih kan. Tiba-tiba ada orang lalu lalang. Sering dia, Pak. Saya tanya, Mas Dori siapa dia tuh? Yang di luar tuh. Itu dah Pak Ustaz. Orang non-Islam. Tapi sering dia, Ustaz. Ya kami nggak tega lah mengusir, Ustaz. Dia dengar, dia pengen kali lihat Islam. Kalau ada orang seperti itu, Pak, saya akhiri pembicaraan saya di kajian ini, saya temui dia, Pak. Maka saya ajak dia untuk bisa memahami Islam dengan baik. Kenapa? Karena orang, Pak,
masuk Islam itu hidayah terbesar. Kunci surga itu passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak pun dia membantu masjid, tapi nggak dibuka passwordnya Pak, nggak masuk surga dia Pak. Itu keyakinan kita. Wa may yakfur billahi faqad habita amaluh. Orang yang kafir, dia walaupun dia nyumbang, faqad habita amaluh. Amalnya itu seperti orang yang membakar kayu, lalu kayunya itu seperti debu. Seperti itulah Pak. Nah, beda dengan orang Islam, dia beramal dapat pahala Pak. Tapi dia melakukan dosa, jahat, maksiat dapat dosa dia Pak. Nah, maka saya akan hentikan sementara kajian ini, akan saya datangi. Tentu dengan akhlak yang baik. Apa maksud dan tujuannya? Kenapa? Syukur-syukur dia masuk Islam. Karena Islam itu hidayah terbesar Pak. Bapak bisa mengislamkan orang atau mengajak orang dengan akhlak yang baik, lalu dia login Pak. Jaminannya surga Pak. Kenapa? Karena membawa orang masuk Islam itu pahalanya besar sekali. Dan itu hak prerogatif Allah. Sekali bernabi Muhammad saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, gak bisa menentukan ini orang masuk Islam tidak enggak. Jadi Nabi Muhammad tuh hadir di permukaan bumi bukan untuk masuk Islam kau, kalau nak pancung enggak. Tapi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nabi tunjukkan akhlak Nabi yang baik, maka dengan akhlak Nabi itu orang masuk Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad itu agung. Salah satu akhlaknya Nabi Muhammad yang sampai orang non-Islam masuk agama Islam apa? Nabi Muhammad tuh sering menyuapi seseorang Yahudi Pak, yang tunanetra, nggak bisa melihat, disuapinnya. Tapi tunanetra nih ngomongin jelekin Nabi Muhammad, padahal di depannya Nabi Muhammad itu jahat, Muhammad itu bla bla, pokoknya omongannya kasar kepada Nabi. Nabi tetap menyuapin. Suatu ketika Nabi meninggal dunia Pak, dilanjutkan sahabat Nabi Abu Bakar menyuapin kepada orang tunanetra. Maka saat itu sang tunanetra katakan, siapa kamu? Kamu sepertinya bukan orang yang sebelumnya menyuapiku. Lalu Abu Bakar bilang, kenapa? Karena kamu agak kasar, agak keras nyuapin ke mulutku. Sementara yang sebelum kamu itu orangnya lembut, rapi, sampai-sampai makananku habis. Maka Abu Bakar bilang, memang betul, aku bukan orang yang selama ini menyuapimu. Terus mana orang itu? Orang itu sudah meninggal dunia. Siapa orang itu? Orang itulah yang selama ini engkau caci dan engkau maki, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu apa yang terjadi Pak? Langsung mengalir air mata sang tunanetra ini yang non-Islam. Di hadapan Abu Bakar dia bersyahadat dan dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tunjukkan akhlaknya Pak. Makanya Nabi menciptakan akhlak yang baik sehingga orang masuk Islam. Nah gitu kira-kira Pak. Artinya Nabi itu bukan melakukan kemaksiatan. Jadi nggak boleh kita mengatakan Adam pernah melakukan dosa, Ibrahim melakukan dosa, Nabi Muhammad pernah melakukan dosa. Kemarin ada yang viral di TikTok, dibilang Nabi Muhammad itu pernah dosa. Dosanya apa? Maksiat besar katanya. Dan sering ninggalin sholat tahajud. Nabi Muhammad tuh tahajud sama duhanya wajib, tapi bagi kita sunnah. Jadi ada amalan Nabi yang bagi Nabi Muhammad itu wajib, tapi bagi kita sunnah. Tapi orang sekarang Pak pengen cari yang sunnah. Sunnahnya apa? Bini lebih daripada satu, poligami. Ini kan sunnah Ustaz. Iya. Tapi tahajud tak pernah lakukannya. Enak yang cari enak sunnahnya yang enak-enak aja. Tapi tahajud, sholat dua nak mau dilakukan. Yang maunya poligami. Mohon maaf orang-orang poligami begitu. Nah itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan kaji kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.